Babu Soleil, Babu Soleil, Babu Soleil. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya guys. Oke, jujur-jujuran aja deh. Di zaman sekarang tuh jarang banget ada orang, apalagi cewek, yang langsung blak-blakan ngomong, gue suka sama kamu. Atau kirim chat kayak, seharian mikirin kamu mulu nih. Nggak gitu konsepnya guys. Yang kamu dapet tuh biasanya kode-kode halus, tatapan yang nggak jelas maksudnya apa, atau sikap yang bikin kamu mikir, ini orang suka nggak sih sebenarnya? Dan ini bukan cuma soal cewek doang ya. Cowok juga sering gitu. Sok cool, sok cuek, padahal hatinya udah deg-degan kayak nunggu hasil ujian nasional. Nah, semua ini tuh bukan karena mereka nggak suka, tapi lebih ke takut ditolak. Takut kelihatan needy, takut perasaannya nggak dibales balik. Makanya mereka main taktik tarik ulur, kasih kode dikit, terus mundur, nanti maju lagi. Gitu terus. Kalau kamu nggak peka, bisa-bisa kamu nganggep mereka cuma ramah atau emang friendly aja. Padahal, di balik ekspresi datar dan gaya santainya itu, ada hati yang deg-degan nahan rasa. Dan ini berlaku buat dua belah pihak, cewek maupun cowok. Jangan mikir cewek doang yang jaim, cowok juga sering nahan-nahan perasaan, biar nggak kelihatan bucin duluan. Makanya nih ya, kamu yang lagi dengerin ini, siapapun kamu, cewek atau cowok, harus jeli dan sensitif. Jangan nunggu ada pengakuan terang-terangan, karena nggak semua orang bisa segitu beraninya. Mereka nggak ngejar, tapi mereka ngasih ruang buat dikejar. Ada vibe-nya, ada sinyalnya, tinggal kamu bisa baca apa enggak. Video ini kita bikin buat kamu yang sering bimbang, yang sering nanya ke diri sendiri, dia suka nggak sih sama gue? Nih, kita kasih kamu cheat code-nya. Kamu bakal tahu gerak-gerik mereka yang sebenarnya ngasih tanda kalau mereka suka, tapi lagi sok jaim dan nutupin. So, biar abis ini kamu nggak lagi bingung-bingung mikir, gue kegeeran nggak ya? Karena bisa jadi dia tuh udah naksir berat, cuma gengsi aja ngakuin itu. Sebelum kita ngulik lebih jauh soal tanda-tanda seseorang suka sama kamu, gue cuma mau ngingetin dulu nih, ini semua cuma panduan umum aja ya, bukan kitab suci cinta. Jadi jangan mentang-mentang denger satu sinyal terus langsung mikir, wah fix dia naksir gue. Belum tentu bestie, karena tiap orang itu beda-beda, punya cara sendiri buat nunjukin perasaannya. Makanya, jangan terlalu saklek sama teori. Dengerin, pelajarin, tapi tetap ikutin intuisi kamu sendiri. Karena pada akhirnya, yang jalanin hubungan itu bukan teori, tapi kamu. Kamu yang ngerasain, kamu yang tahu ritmenya, dan kamu juga yang harus jeli ngebaca situasi di lapangan. So, anggap ini kayak kompas aja, buat bantu kamu nemu arah. Tapi keputusan buat melangkah, tetap di tangan kamu. Sip? Let's break it down guys. Nah pertama, jadi gini, kamu pasti pernah tuh, suatu hari si doi ramah banget, ketawa ngakak denger jokes receh kamu, matanya nempel terus ke kamu, pokoknya sinyalnya mantap. Tapi besoknya, lah kok beda banget. Tiba-tiba jutek, jawab chat seadanya, bahkan lihat kamu aja kayak males. Dan kamu langsung mikir, yah ternyata dia nggak suka kali ya. Nah ini nih yang sering jadi jebakan mindset. Padahal belum tentu. Faktanya, sikap yang naik turun kayak gini justru bisa jadi tanda kalau dia tuh suka, tapi lagi nahan-nahan. Bro sis, nggak cuma cewek loh yang kayak gini, cowok juga bisa banget. Zaman sekarang tuh banyak orang, baik cowok maupun cewek, yang udah keburu takut disakitin duluan sebelum sempet jujur sama perasaannya. Takut kelihatan gampang, takut dianggap bucin, takut nggak dihargain balik. Jadi yang terjadi adalah mereka tarik ulur kayak benang layangan. Sikap hot itu biasanya muncul pas dia lagi ngerasa aman buat nunjukin perasaan. Makanya bisa ketawa, bisa kontak mata, bisa manis banget. Tapi begitu dia ngerasa rentan atau takut kecewa, langsung deh mode cold dinyalain. Jutek, ngejauh, atau pura-pura cuek. Padahal hatinya nggak gitu. Dia cuman lagi pasang tameng. Ini bukan main-mainin kamu, tapi lebih ke bentuk self-defense. Dan ini nggak eksklusif buat cewek aja ya. Cowok juga banyak yang kayak gini. Kadang dia suka banget sama kamu, tapi malah acting cuek dan gak peduli. Bukan karena gak suka, tapi karena takut ditolak atau takut kelihatan terlalu suka. Jadi, buat para cewek juga jangan langsung ngejudge, ini cowok gak konsisten banget sih, coba lihat lebih dalam. Nah masalahnya, kebanyakan orang tuh gagal paham. Pas si doi lagi cold, malah jadi kepancing emosi, entah jadi bete, jadi ngilang, atau justru makin ngejar sampai over. Padahal yang harus kamu lakuin justru sebaliknya. Tetap chill, tetap kalem. Nggak usah drama, nggak usah ngegas.
Biarkan dia punya space buat balik sendiri, dan pas dia balik, kamu sambut dengan tenang. Gitu caranya kamu kasih vibe aman dan stabil, bukan karena kamu desperate, tapi karena kamu dewasa secara emosi. Dan buat cewek-cewek nih, ya, jangan mikir cowok itu selalu harus konsisten 24/7 buat dianggap serius. Kadang cowok juga punya insecurity, punya rasa takut yang dia nggak bisa omongin. Bisa jadi dia lagi tarik diri bukan karena ilfeel, tapi karena dia butuh waktu buat pastiin perasaannya sendiri. So, kalau cowok yang kamu deketin kayak gini, jangan langsung cut off juga. Cek dulu, dia beneran menjauh atau cuman lagi ngerapihin hatinya. Intinya gini, kalau dia bener-bener nggak tertarik, dia bakal ngilang total. Nggak bakal ada fase anget dingin itu. Tapi kalau dia masih bolak-balik datang, masih ngasih perhatian kecil, masih kelihatan gugup pas ketemu, itu tandanya dia lagi struggle antara gue suka nih sama gue takut baper sendirian. Tugas kamu bukan ngejar sampai capek, tapi jadi tempat yang bikin dia ngerasa aman buat jujur sama perasaannya sendiri. So, buat kamu semua yang lagi ngalamin situasi hot and cold, entah dari cowok atau cewek, coba deh jangan langsung nyerah. Baca gerak-geriknya, jangan cuma lihat sikap luarnya. Kadang cinta itu kayak teh manis yang masih panas. Kamu harus sabar nunggu angetnya pas, biar bisa nikmatin tanpa keburu kebakar lidah. Oke lanjut, ini masuk ke sinyal halus yang gampang banget dilewatin, padahal krusial banget buat kamu yang lagi deketin seseorang, baik itu cewek atau cowok. Topiknya, dia sering banget muncul di sekitar kamu. Jadi gini, nggak semua orang itu bakal bilang, gue suka sama kamu, secara frontal. Nggak semua suka flirt terang-terangan. Tapi, mereka nunjukinnya lewat kehadiran. Tiba-tiba sering banget nongol di tempat kamu biasa nongkrong. Atau muncul di acara yang kamu cuma sebut nyelip doang kemarin-kemarin. Itu bukan kebetulan cuy. Itu mah sinyal terselubung. Cewek atau cowok yang lagi naksir tapi nggak mau kelihatan, biasanya bakal cari alasan buat deket-deket tanpa kelihatan needy. Mereka tuh kayak orbit. Bukan nabrak langsung, tapi muter-muter deket-deket terus. Bisa aja dia mulai nongkrong sama teman-teman kamu, atau tiba-tiba jadi sering lewat depan kamu, atau nyari-nyari alasan ngobrol yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Ini yang dinamain proximity game. Main deket-deketan biar dapat perhatian, tapi tetap jaga gengsi. Cewek nggak akan bilang, gue kesini buat kamu. Dan cowok juga nggak bakal ngaku, gue datang karena pengen lihat dia. Tapi perhatiin polanya. Kalau dia sering banget muncul tanpa alasan yang jelas, itu bukan random. Itu niat. Tapi masalahnya banyak yang nggak peka. Kamu kira dia ramah, padahal sebenarnya dia ngarep kamu sadar. Atau kamu pikir, dia emang sering main kesini. Padahal dia lagi usaha keras banget biar kamu lihat dia. Kalau kamu terlalu pasif dan cuek, itu bisa bikin mereka mikir kamu nggak tertarik. Lama-lama ya mereka mundur pelan-pelan, terus hilang. Dan kamu baru nyadar pas udah nggak ada. So kalau kamu ngerasa ada yang sering muncul, jangan langsung JR tapi juga jangan cuek bebak. Tunjukin kamu aware. Kamu nggak perlu overacting, cukup kasih energi yang hangat dan ngena. Tatap mata, senyum, kasih komentar santai yang bikin dia ngerasa dilihat. Intinya, baik cowok maupun cewek tuh nggak mau kelihatan ngejar. Tapi mereka juga pengen ditangkap, dan itu dua hal yang beda banget. Kalau dia terus hadir di sekitar kamu, bukan karena dipaksa, tapi karena pilihan, itu artinya dia kasih kamu kesempatan buat gerak duluan. Nah, tinggal kamu yang mesti punya mata buat lihat dan hati buat ngerespon. Jangan nunggu semua serba jelas baru mau ambil langkah. Kadang rasa itu diam-diam datang lewat kehadiran. Jadi, siapapun kamu, jangan sampai sinyal sekenceng itu kamu lewatin cuma karena kamu nggak peka. Oke lanjut guys, ini masuk ke poin ketiga yang sering banget dilupain. Dia merhatiin hal kecil tentang kamu. Jadi gini, waktu seseorang naksir kamu tapi nggak mau kelihatan terang-terangan, mereka biasanya nggak bakal langsung ngegombal atau blak-blakan bilang suka. Tapi yang bocor tuh justru perhatian kecil-kecilnya. Misalnya tiba-tiba dia nyeletuk, kamu pakai jam tangan itu terus ya? Atau, rambut kamu beda deh, ganti gaya ya? Nah, itu bukan asal ceplos. Itu tandanya dia ngamatin. Dia ngeliat hal-hal kecil yang gak semua orang peduli. Dan ini berlaku buat cowok maupun cewek ya, gak cuma satu arah doang. Kalau cewek ngeliat cowok sering pakai parfum yang sama, atau cowok nyadar cewek suka jalan sambil dengerin lagu tertentu, itu bukan karena mereka super observan, tapi karena ada rasa.
Biasanya orang nggak bakal inget hal-hal remeh kayak kebiasaan kamu ngucek mata pas ngantuk, atau cara kamu ngerespon kalau lagi kesel. Kalau mereka nggak invested secara emosional. Tapi kadang rasa suka itu bikin orang takut duluan. Takut ditolak, takut kelihatan lebih duluan suka. Atau trauma dari pengalaman sebelumnya. Makanya mereka pilih main aman, diem-diem ngamatin, diem-diem connect. Kamu juga bisa kok ngerasain ini dari sisi sebaliknya. Misal kamu cewek, dan ada cowok yang tiba-tiba inget kamu suka warna tertentu, atau dia bawa topik random yang pernah kamu bahas berbulan-bulan lalu. Itu bukan karena iseng, itu karena dia nyimpen. Dan dia nyimpen karena, ya jelas, kamu penting buat dia. Tapi karena dia nggak mau kelihatan baper duluan, ya udah pura-pura cool aja, padahal dalamnya bergemuruh. Nah, yang sering kejadian tuh pas kamu nggak peka. Udah dikasih clue, udah ada sinyal-sinyal kecil yang lembut tapi konsisten, malah dianggap biasa aja. Akhirnya dia ngerasa nggak dianggap, malu, terus mundur. Kamu bingung, dia juga kecewa. Jadi saran gua, pas kamu nyadar ada seseorang yang ngomentarin hal-hal detail tentang kamu, jangan terlalu heboh tapi juga jangan cuek. Senyum, tatap mata, dan kasih energi yang nunjukin kamu sadar. Gue lihat kamu dan gue ngerti. Dan kalau mau ngetes balik, kamu juga bisa coba nyebut sesuatu kecil yang khas dari dia. Misal gaya ketawanya, cara dia ngomong kalau excited, atau hal remeh yang unik dari dia. Lihat reaksinya, kalau dia senyum, malu-malu, atau matanya langsung bersinar, fix, dia ngerasa kelihatan. Dan itu salah satu bentuk koneksi paling dalam di era sekarang. Bukan yang ribut teriak suka, tapi yang tenang dan peka sama detail kecil. Oke, lanjut ya. Ini yang sering banget ke-skip, tapi sebenarnya super obvious kalau kamu peka, yaitu soal rasa cemburu yang nggak sengaja keceplosan. Nih ya, kalau ada orang yang sebenarnya naksir kamu tapi masih jaim, rasa cemburu tuh biasanya suka bocor pelan-pelan. Nggak akan ada pengakuan langsung. Tapi pas kamu mulai deket sama orang lain, atau cuma sekadar nyebut nama orang lain, auranya langsung beda. Bisa aja nadanya berubah, mukanya agak kaku, atau tiba-tiba jadi pendiam. Kadang dia nyeletuk, oh dia cantik ya, tapi nadanya tuh kayak nyimpan sesuatu. Nah itu bukan kalimat random, itu cemburu yang dikemas biar nggak kelihatan cemburu. Dan ini nggak cuma cewek ke cowok ya, cowok juga bisa banget ngalamin ini ke cewek. Misal ceweknya lagi ngobrol akrab sama cowok lain, terus si cowok tiba-tiba jadi kayak sensian, atau ngeluarin jokes yang agak sarkas kayak, wah banyak juga ya fans kamu. Itu kode cuy, bukan beneran bercanda. Cuma dibungkus biar gengsinya nggak jatuh. Kadang bentuk cemburunya itu bukan marah atau drama lebay, tapi lebih ke arah vibe-nya yang berubah. Yang tadinya rame jadi kalem, yang biasanya aktif tiba-tiba diem, atau mulai nanya-nanya hal yang agak nyeleneh kayak, itu yang kamu follow di IG siapa sih? Atau, tipe kamu emang kayak gimana sih sebenarnya? Nah itu bukan karena kepo iseng, tapi karena dia pengen tahu posisi dia di hidup kamu tuh ada di mana. Sama kayak cowok yang tiba-tiba pasang wajah datar pas ceweknya ngobrol sama cowok lain, padahal sebelumnya masih ketawa-ketawa. Itu bukan bad mood random, itu cemburu versi kalem. Jadi buat kamu semua, baik cewek atau cowok, jangan buru-buru ngira dia moody atau jutek. Bisa jadi dia lagi berusaha ngejaga pride-nya sambil nahan perasaan yang belum sempat dia keluarin. Nah sekarang, gimana cara kamu nanggepin? Gampang. Stay cool, stay smooth. Jangan malah kamu mainin cemburunya buat bikin dia makin panas. Itu childish. Tapi juga jangan pura-pura nggak tahu. Tunjukin kalau kamu ngeh, tapi dengan cara yang santai dan bikin dia ngerasa aman. Tatap mata, kasih senyum kecil, dan vibe kamu bilang, gue ngerti kok, dan nggak bakal bikin kamu malu. Nah kalau dia udah ngerasa aman, pelan-pelan dia bakal lebih berani buat nunjukin perasaan sebenarnya. Karena cemburu itu sebenarnya reaksi paling jujur dari orang yang lagi suka, apalagi kalau mereka mati-matian nutupin. Jadi kalau kamu udah bisa baca itu, kamu nggak bakal ragu lagi soal dia sebenarnya peduli atau enggak. Oke gengs, lanjut ya. Ini nih poin penting yang sering banget nggak kebaca. Dia main aman. Jadi gini, ada tipe orang, baik cewek maupun cowok, yang sebenarnya naksir, tapi nggak mau kelihatan naksir. Mereka tuh nggak bakal ngeluarin sinyal yang jelas-jelas kayak flirting lebay atau ngajak ketemu duluan, tapi mainnya halus, kalem, aman. Mereka jaga image banget karena takut kelihatan butuh
takut gengsi jatuh, atau takut ditolak. Jadi ya, mereka lebih milih stay di zona nyaman, deket tapi nggak terlalu deket, hangat tapi nggak flirty banget, ngajak ngobrol tapi nggak sampai baper. Kalau nggak peka, kamu bisa aja mikir mereka cuma ramah biasa. Padahal, itu effort versi low-key buat tetap stay in touch. Biasanya nih, bentuknya tuh kayak dia suka balas chat kamu cepet, tapi nggak pernah mulai duluan. Atau dia support kamu tapi nggak pernah nunjukin minat lebih. Cewek bisa banget kayak gitu, karena mereka sering mikir cowok tuh ilfeel kalau cewek kelihatan terlalu antusias. Tapi jangan salah, cowok juga sering main aman. Apalagi kalau dia ngerasa ceweknya high value atau terlalu intimidating. Mereka takut salah langkah, jadi mending jaga jarak tipis-tipis aja. Dan ini yang sering bikin gagal paham. Karena pas yang satu mundur, yang satunya lagi ngerasa ditolak padahal dua-duanya cuma takut kelihatan terlalu maju. Nah kamu, sayang banget kan cuman karena dua orang terlalu hati-hati? Jadi, kalau kamu ngerasa dia main aman, jangan langsung mikir, oh dia nggak suka gue. Tapi coba tes airnya dikit-dikit. Buka obrolan yang agak personal, kasih pertanyaan yang bikin dia mikir, kasih candaan yang ada sedikit unsur, kok kamu perhatian sih? Gitu. Intinya kasih dia kesempatan buat ngelepasin topeng aman itu tanpa ngerasa dipres. Ciptain vibe yang nyaman, biar dia ngerasa aman buat jadi lebih terbuka. Karena seringkali, yang kelihatan adem ayem itulah yang sebenarnya udah baper duluan. Mereka cuma butuh satu sinyal kecil dari kamu buat ngerasa, oke, gue bisa maju nih. Jadi jangan cuma nunggu sinyal gede, peka juga sama kode-kode halus karena bisa aja yang kelihatannya paling santai itu sebenarnya udah paling ngebatin. Oke lanjut, kita bahas yang satu ini, gugup tapi tetap hadir. Ini tuh salah satu sinyal paling sering disalahpahami, apalagi sama cowok. Jadi gini, ada momen dimana seseorang, baik cewek maupun cowok, sebenarnya naksir, tapi karena dia nggak mau kelihatan naksir, malah jadi gugup sendiri. Kamu bakal lihat tanda-tandanya. Suka ngulang-ngulang kalimat, ngeraba-raba omongannya, mainin rambut atau aksesoris, atau malah senyum tapi awkward. Nah banyak yang mikir, dia nggak nyaman nih sama gue. Padahal sebaliknya, dia justru suka, tapi nggak tahu harus ngapain biar nggak kelihatan. Ini juga berlaku buat cowok loh. Banyak cewek suka mikir, dia jutek banget. Padahal si cowok lagi panik dalam hati, karena nggak mau salah langkah depan gebetannya. Bedanya, cewek biasanya lebih kelihatan dari body language. Misal suka nyolong pandang tapi nggak tahan lama-lama, ketawa kecil meskipun jokesnya biasa aja, atau kayak terlalu sopan dan kalem banget. Nah, semua itu bukan tanda ilfeel ya, tapi tanda dia lagi nahan perasaan. Dia hadir, dia ada, tapi dia takut kelihatan terlalu terbuka. Kalau dia benar-benar nggak tertarik, dia nggak bakal repot-repot hadir di situasi yang bikin dia canggung. Jadi justru, nervous tapi tetap datang itu sinyal besar brosis. Makanya, tugas kita, baik kamu cewek atau cowok, adalah peka sama hal-hal kecil kayak gini. Jangan langsung mikir orang yang diam itu nggak suka, bisa jadi dia justru lagi berjuang buat kelihatan biasa, padahal dalam hati udah kayak konser metal. Triknya gimana? Gampang, kamu cukup jadi tempat yang bikin dia ngerasa aman dan gak dihakimi. Gak usah diledekin, gak usah dipanggil, kamu gugup ya. Tapi cukup ngobrol santai, bikin vibes-nya chill. Karena kalau dia udah ngerasa nyaman, tuh tembok yang dia bangun bakal runtuh pelan-pelan. Dan dari situ, komunikasi bakal makin real, makin terbuka. Jadi jangan cuma nyari sinyal yang rame, perhatiin juga sinyal yang pelan tapi dalam. Karena yang gugup itu biasanya justru yang paling tulus. Oke gengs, kita masuk ke poin terakhir dan ini nggak kalah penting juga, temen-temennya kasih kode. Nah ini nih, bagian yang sering dilewatin tapi sebenarnya penting banget. Jadi gini, kalau seseorang, baik cewek atau cowok, lagi suka sama kamu tapi gengsi banget buat ngakuin, biasanya yang nggak bisa nutupin justru temen-temennya. Mereka tuh kadang nggak sengaja ngelepas kode, kayak lempar komentar aneh, ketawa nggak jelas pas kamu dateng, atau tiba-tiba jadi awkward. Kalau kamu peka, kamu bakal ngerasain suasana yang beda aja gitu. Karena kamu tuh udah jadi bahan omongan mereka dari jauh-jauh hari. Khusus buat cewek, ini relate banget. Biasanya kalau cewek udah naksir cowok, obrolan sama bestinya tuh udah full investigasi. Dari chat kamu dibedah, story kamu dianalisa, sampai vibes kamu pas ketemu tuh dibahas tuntas. Dan begitu kamu muncul di circle mereka,
Jangan heran kalau temennya mulai ngelempar kode kayak, dia tuh suka banget senyum kalau kamu datang. Atau kamu tuh sering banget dibahas loh. Itu bukan random, gengs. Itu kode keras tapi malu-malu. Kadang malah ada yang sengaja nyisain kamu berdua biar kelihatan chemistry-nya. Dan cowok juga bisa ngalamin hal yang sama. Misal kamu cewek dan deket sama cowok. Temen-temennya bisa aja ngeledek dikit. Atau malah sengaja nyodorin kamu ke dia. Itu semua cara temennya bantuin dia yang malu-malu. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau kamu nangkep kode-kode dari temen-temennya, harus ngapain sih? Jawabannya, santai tapi peka. Kamu gak usah heboh, tapi cukup kasih respon kayak, wah, sampai segitunya dibahas ya gua. Sambil senyum nyengir. Itu cara paling halus buat bilang, gue ngerti kok, tanpa bikin dia malu. Cowok atau cewek yang bisa baca situasi kayak gini, tuh punya nilai plus, karena kelihatan dewasa secara emosi. Dan itu bikin si dia ngerasa, oke, dia ngerti dunia gue. Jadi inget ya gengs, kadang yang ngasih tahu perasaan seseorang bukan orangnya langsung, tapi lingkungan di sekitarnya. Tinggal kamu cukup jeli aja nangkep sinyalnya. Oke, sekarang kita wrap up ya gengs, kesimpulan dari semua obrolan kita tadi. Jadi gini, kebanyakan cowok, dan jujur aja, kadang cewek juga, itu sering banget kelewat sinyal-sinyal kecil yang sebenarnya penting banget. Padahal, sinyal itu bukan gak ada, cuma bentuknya gak selalu yang heboh-heboh. Di zaman sekarang, baik cewek maupun cowok tuh udah makin hati-hati sama perasaan sendiri. Takut ditolak, takut kelihatan baper duluan. Jadi mereka main aman, ngode aja pelan-pelan. Makanya, kamu yang mau serius di dunia percintaan harus belajar peka sama yang halus-halus. Dari sikap dia yang kadang anget, kadang cuek, cara dia respon obrolan, sampai gimana teman-temannya bersikap pas kamu ada, itu semua bukan kebetulan. Tugas kamu bukan ngejar-ngejar sampai capek, tapi lihat dia dengan mata yang jernih, tenang, dan pede. Karena kalau dia udah ngerasa nyaman sama kamu, lama-lama tembok yang dia bangun tuh bakal runtuh sendiri. Dan semua rasa yang dia sembunyiin bakal pelan-pelan muncul ke permukaan. Oke guys, itu aja buat hari ini. Buat yang lagi PDKT, semoga ini bisa ngebantu ya, sehat selalu. Semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.